Pada tahun 1998, sebuah jam berhenti berdetak. Selama 32 tahun, Orde Baru Presiden Soeharto telah mencengkeram Indonesia dengan tangan besi dan beton. Rezim ini sangat terobsesi dengan penampilan. Kota-kota yang tertib, parlemen yang patuh, dan ekonomi yang melesat berkat minyak, kayu, dan bantuan negara-negara barat. Namun di bawah permukaan, negara ini tak ubahnya sebuah kasino, bukan seperti gambaran gedung yang kokoh di permukaan. Korupsi bukanlah sebuah celah, melainkan sistem operasi rezim ini. Kemudian, krisis moneter 1998 melanda. Kemacetan lalu lintas uang dari pusat ke kantong para loyalis berhenti total. Sebuah macet total, seperti yang diistilahkan oleh seorang cendekiawan. Presiden Soeharto pun mengundurkan diri, dan terjadilah hal yang tak terbayangkan. Sebuah negara yang selama ini terdefinisi oleh pusatnya, ibu kota Jakarta, mulai terpecah. Provinsi-provinsi terbangun. Inilah kisah tentang apa yang terjadi ketika tangan besi itu terbuka. Kisah tentang demokrasi dan preman, tentang kebangkitan bangsawan kuno dari abu kubur, dan tentang juga hutan yang dijual per kilometer. Ini adalah kisah pemekaran, mekarnya Indonesia. Selama beberapa dekade, untuk memahami Indonesia, Anda cukup melihat Jakarta. Para jenderal, presiden, konglomerat yang punya akses ke istana. Wilayah lainnya di Nusantara seperti pulau-pulau di Sulawesi, Kalimantan, Papua, bahkan kepulauan surfing mungil di Mentawai itu hanyalah titik data belaka. Daerah terbelakang yang hanya perlu dieksploitasi sumber dayanya. Namun, ketika Orde Baru runtuh, naskahnya terbalik. Daerah pinggiran menolak menjadi sekedar latar belakang. Dan tiba-tiba muncul pertanyaan baru. Apakah desentralisasi mengantarkan pada demokrasi? Atau justru hanya melahirkan 1000 raja kecil yang saling bertarung memperebutkan sisa-sisa negara yang hancur? Hari ini, kita akan menyelami sebuah harta karun akademis yang berjudul Renegotiating Boundaries. Kumpulan esai dari para pengamat Indonesia terbaik di dunia yang membawa kita ke dalam hutan, ruang parlemen, dan lapangan desa untuk melihat apa yang terjadi ketika kekuasaan mengalir keluar dari pusat. Spoiler, semuanya kacau, penuh kekerasan, namun terkadang sangat beradab. Untuk memahami kekacauan ini, kita mulai dari Poso, Sulawesi Tengah. Tempat ini indahnya seperti surga. Namun, pada tahun 1998, ia berubah menjadi ladang pembantaian. Lorraine Aragon, seorang antropolog dalam buku ini, menunjukkan bahwa kekerasan itu tidak terjadi secara acak. Kekerasan itu terjadi karena para elit politik sedang berlomba dalam suatu kompetisi baru. Sebelum tahun 1998, posisi Anda di pemerintahan ditentukan langsung oleh Jakarta. Anda adalah seorang birokrat. Setelah 1998, Anda harus dipilih. Seketika itu, politisi lokal harus berusaha keras meraih suara. Dan cara termurah dan tercepat untuk mengerahkan massa bukanlah tentang kebijakan, melainkan identitas. Di Poso, batas antara Muslim dan Kristen selama ini kabur. Namun, para politisi menajamkan garis itu menjadi sebilah pisau. Mereka membentuk partai berdasarkan afiliasi agama, menyalurkan dana ke milisi PAM Swakarsa, dan menggunakan fasilitas kredit usaha tani untuk membeli loyalitas. Dan ketika uang mengering, para milisi PAM Swakarsa tersebut saling menyerang satu sama lainnya. Dan penulis mencatat sebuah ironi kelam. Undang-undang yang justru dirancang untuk membawa demokrasi, yaitu Undang-Undang Desentralisasi itu, justru menciptakan suatu fenomena ekonomi bayangan yang syarat kekerasan. Para jenderal menggunakan konflik untuk membenarkan pembangunan pangkalan baru. Polisi menjual peluru ke kedua belah pihak. Uang bantuan untuk pengungsi disedot untuk membeli mobil mewah. Konflik berakhir dalam kebuntuan yang brutal. Namun, permainan politik beralih ke peta. Disinilah konsep pemekaran muncul, yaitu pembelahan wilayah administratif. Kelompok Muslim Tojo, yang sebelumnya berkuasa, menggunakan pengaruh mereka untuk membentuk kabupaten baru bernama Tojo Una-Una. Kelompok Kristen Pamona berusaha melakukan hal serupa. Semua orang ingin kerajaan kecil mereka sendiri. Inilah pelajaran pertama politik pasca Soeharto. Batas administratif bukanlah tentang geografi, melainkan soal akses.
Sebuah kabupaten baru berarti ibu kota baru. Ibu kota baru berarti kontrak baru untuk jalan, gedung baru, dan posisi baru bagi pegawai negeri. Di negara di mana negara adalah entitas terkaya, menggambar garis baru di peta adalah langkah kekuasaan tertinggi. Jika Poso tentang identitas, Bangka tentang batu. Tepatnya, timah. Erwiza Erman menceritakan kisah Bangka Belitung, Kepulauan Timah. Selama berabad-abad, timah adalah monopoli negara. Rezim Orde Baru menjadikan Bangka sebagai celengan nasional. Ketika desentralisasi tiba, bupati setempat memutuskan ia menginginkan bagian dari kue timah tersebut. Lalu bupati mengeluarkan peraturan baru bahwa pasir timah bukan lagi komoditi strategis. Pasir timah sekarang bisa diperdagangkan. Dan sekarang kita mempelajari suatu fenomena unik dalam politik pasca Soeharto. Fenomena yang disebut buku ini sebagai negara bayangan. Negara bayangan adalah sebuah fenomena ekonomi hitam yang menggunakan pemerintah sebagai tameng. Di Bangka, kita berkenalan dengan Raja-Raja Timah. Para pengusaha keturunan Tionghoa lokal yang, dalam semalam, berubah menjadi taipan tambang yang menikmati kue timah tersebut bersama para pemimpin lokal yang menjadi tameng politik dan keamanan. Di Kalimantan, seorang Raja Kayu memimpin sebuah ekspedisi yaitu Operasi Penyeludupan Kayu yang menyerupai sebuah rakit raksasa dengan 123.000 meter kubik kayu yang dihanyutkan ke sungai. Raja Kayu tersebut hanya memiliki dokumen untuk 30.000. Sisanya, ia menyuap polisi. Ketika polisi yang lain hendak menyita kayu itu, ia mengirim 1.500 demonstran atau preman untuk memblokade sungai dan bersenjatakan senapan mesin. Bagaimana Raja Kayu bisa seberani itu? Karena bupati daerah itu membutuh dukungan finansial Raja Kayu. Bupati tersebut adalah politisi PDIP. Dan gubernur daerah tersebut adalah rivalnya dari Golkar. Perdagangan kayu menjadi perang proksi. Negara bayangan itu bukanlah tentang ideologi. Negara bayangan adalah tentang pembiayaan kekuasaan. Para pengusaha ini menyediakan dana kampanye dan para politisi memberikan perlindungan. Ini bukan sekedar korupsi, ini adalah sebuah sistem. Dan di Banten, provinsi baru di sebelah barat Jakarta, kita melihat bentuk tertinggi dari sistem ini. Syarif Hidayat menggambarkan sosok seorang tuan besar, seorang jawara yang juga seorang taipan konstruksi. Tuan besar ini tidak hanya menginginkan kontrak, Tuan besar ingin memiliki pemerintahan itu sendiri. Tuan besar mendanai pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebagai imbalannya, Tuan besar diberi izin untuk memalak proyek-proyek pemerintah. Jika perusahaan lain ingin membangun jalan, maka mereka harus membayar fee proyek 10% kepada Tuan besar. Negara Indonesia secara formal hanyalah mesin untuk mencuci uang dan membagikan monopoli. Negara bayangan adalah bos sebenarnya. Namun, tidak semua daerah terjerumus ke dalam kekerasan atau keserakahan telanjang. Bali, Pulau Dewata, mengambil jalan yang berbeda. Namun, mungkin justru Bali adalah tempat yang paling gelisah dari semuanya. Henk Schulte Nordholt menulis tentang kebangkitan Ajek Bali, suatu gerakan menuju Bali yang kuat dan tangguh. Mengapa kegelisahan ini muncul? Karena orang Bali merasa asing di surga mereka sendiri. Di antara dua bom yang meledak, turis, dan jutaan pekerja migran Muslim dari Jawa, umat Hindu Bali merasa identitas mereka larut menghilang. Respons yang muncul adalah pengetatan barisan budaya. Pemerintah menghidupkan kembali Desa Pakraman, Dewan Desa Adat Tradisional. Mereka membentuk polisi tradisional bernama Pecalang, yang berpakaian seperti prajurit kuno tapi membawa ponsel. Namun, Schulte Nordholt menunjukkan sebuah tragedi yang indah. Bali adalah benteng yang terbuka. Anda tidak bisa mengunci gerbangnya. Ekonomi Bali berjalan di atas pariwisata dan investasi asing. Anda tidak bisa mengusir para migran sambil tetap menjaga hotel-hotel tetap buka. Maka gerakan Ajak Bali berubah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Ia menjadi acara televisi, slogan politik, sebuah cara bagi kelas menengah untuk merasa aman, sementara tanah di bawah kaki mereka terus bergeser. Dan selanjutnya membawa kita pada ironi terakhir. Tempat yang mungkin paling baik dalam mengelola desentralisasi mungkin adalah Pulau Sumba. Sumba miskin.
terpencil, tidak memiliki minyak, gas, dan hampir tidak punya kayu. Dalam studi Jacqueline Fell tentang Sumba Tengah, ia menunjukkan sebuah daerah yang berusaha mekar menjadi kabupaten baru meskipun jelas-jelas tidak memiliki uang untuk membiayai dirinya sendiri. Mengapa mereka tetap ingin kabupaten baru? Karena DAU, Dana Alokasi Umum. Jakarta mengirimkan uang tunai ke setiap kabupaten hanya karena kabupaten itu ada. Jika kabupaten baru terbentuk, maka mereka mendapatkan cek baru. Ini adalah subsidi yang menyimpang untuk sebuah fragmentasi. Dan kampanye untuk pemekaran Sumba Tengah adalah sebuah mahakarya tentang teater politik. Para pemimpin menyewa juru bicara ritual yang bertutur dalam bahasa kuno. Mereka menyembelih puluhan babi untuk memberi makan massa. Mereka menerbangkan delegasi ke Jakarta untuk menyuap anggota dewan. Namun, ada hal yang mengejutkan. Gerakan tersebut gagal. Gagal karena para bangsawan lokal, Maramba, sebenarnya tidak butuh kabupaten baru. Mereka sudah nyaman dengan apa yang ada sekarang. Dan juga gagal karena elit di Jakarta yang lebih cerdas tahu bahwa Sumba hanyalah penyedot sumber daya. Penulis mencatat lelucon sinis penduduk pulau. Dulu kita digigit kucing, sekarang digigit anjing, sakitnya sama aja. Mereka tahu politisi baru sama korupnya dengan politisi lama. Namun penulis berargumen bahwa di Sumba ada harapan. Karena di Sumba, pertarungan dilakukan dengan pidato dan petisi, bukan dengan parang. Di Sumba, politik adalah teater, bukan perang. Jadi, apa yang menjaga sebuah negara tetap utuh ketika pusatnya runtuh? Menurut para penulis dalam buku ini, jawabannya bukan demokrasi, melainkan keberadaban. Di Minahasa, Sulawesi Utara, wilayah mayoritas Kristen, perdamaian dijaga oleh organisasi Gereja Masehi Injili di Minahasa. Gereja begitu kuat, begitu terorganisir, dan begitu kaya, sehingga bertindak seperti negara paralel. Gereja memerintahkan jemaatnya untuk memalingkan pipi yang lain. Gereja berdialog dengan umat Islam. Gereja menjaga perdamaian bukan karena mencintai negara, melainkan karena membenci kekacauan. Di Jepara, Jawa Tengah, Jim Schiller menemukan masyarakat sipil yang dibangun di atas pesantren, yaitu sekolah-sekolah berasrama Islam. Ketika partai politik Golkar runtuh, NU, Nahdlatul Ulama setempat, mengayomi masyarakat agar tenang. Pemilu di Jepara berlangsung tegang, korup, tapi tidak meledak. Mengapa? Karena para kiai tersebut memiliki kepentingan dalam sistem tersebut. Mereka adalah para broker kekuasaan. Mereka mengubah politik identitas dari senjata menjadi negosiasi. Lalu di Kalimantan, John McCarthy memperlihatkan kepada kita suatu ekspedisi, yaitu sebuah operasi penyelundupan kayu. Di sini, negara seolah tidak ada. Polisi, tentara, DPRD setempat, dan penebang kayu adalah orang yang sama. Penulis berargumen bahwa ekonomi hitam justru menciptakan perdamaian yang unik. Ekonomi hitam tersebut mendistribusikan kekayaan sekadarnya kepada semua untuk membuat semua orang diam. Namun disinilah sisi gelap persamaan itu muncul. Ketika ekonomi hitam itu gagal mendistribusikan kekayaan, atau ketika para elit merasa tersingkir, kekerasan akan kembali muncul. Selama beberapa dekade, orang Dayak di Kalimantan Barat adalah orang luar di tanah mereka sendiri. Pada zaman kolonial, Belanda lebih memihak orang Melayu yang ada di pesisir. Dan ketika merdeka, pemerintahan Soeharto mendatangkan transmigran Jawa dan Madura ke Kalimantan. Taufik Tanasaldi mendokumentasikan sebuah revolusi yang sunyi, dan ketika Orde Baru runtuh, orang Dayak tidak hanya mengangkat parang, meskipun ada kekerasan terjadi. Mereka mengangkat data sensus. Mereka berorganisasi. Mereka menuntut representasi etnis. Saat ini di kabupaten seperti Landak dan Bengkayang, ada aturan tak tertulis, yaitu jabatan bupati untuk suku Dayak dan jabatan wakil bupati untuk suku Melayu. Ini adalah pengaturan pembagian kekuasaan yang lahir dari rasa takut, tapi diperkuat seolah-olah dalam demokrasi. Inilah kontradiksi besar Indonesia pasca Soeharto. Politik etnis dapat digunakan untuk mencabik-cabik negara seperti yang terjadi di Poso, atau untuk menyatukan negara kembali seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Dan tergantung apakah para elit menginginkan porsi yang lebih besar untuk diri mereka sendiri, atau apakah mereka terpaksa berbagi dengan yang lain.
Akhirnya, kita berkelana ke ujung Indonesia, yaitu Aceh dan Papua. Di sini, konsep negara bayangan bertemu dengan realitas keras separatisme. Di Aceh, Gubernur Abdullah Puteh mencoba mendirikan maskapai penerbangan PT Seulawah dengan uang provinsi. Maskapai itu jatuh, baik secara harfiah maupun finansial, membawa serta jutaan uang rakyat. Korupsinya begitu terang-terangan, bahkan sehingga militer yang tengah sibuk dengan perang separatis harus menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan di zona perang, para elit lokal tetap terobsesi pada satu hal, yaitu anggaran. Di Papua, Japtimer menggambarkan keadaan desentralisasi yang tersesat. Pemerintah pusat berupaya memecah Papua menjadi 3 provinsi. Taktik pecah belah dan kuasai yang klasik. Namun, strategi itu berbalik menghantam Jakarta. Keadaan ini malah memicu pertarungan antar elit Papua, pesisir melawan pegunungan, satu klan melawan klan lain. Alih-alih bersatu melawan Jakarta, mereka mulai bertengkar soal siapa yang akan menduduki kursi gubernur yang baru. Mimpi persatuan Papua hancur di atas batu karang anggaran pemekaran. Buku Renegotiating Boundaries memberikan kita sebuah pemikiran dan perenungan. Dunia Barat berharap desentralisasi akan secara ajaib menghasilkan kepemerintahan yang baik. Kenyataannya tidak. Yang dihasilkan adalah fragmentasi predatorisme. Korupsi yang dulu hanya hidup di Jakarta, kini tersebar di 400 kabupaten. Namun itu bukan keseluruhan ceritanya. Di kepulauan yang luas ini, kita juga melihat ketahanan. Kita melihat gereja di Minahasa yang menolak perang. Kita melihat para pemimpin Dayak memilih surat suara daripada peluru. Kita melihat penduduk desa di Sumba yang tahu mereka sedang dibohongi, tapi tetap hadir dalam upacara, karena komunitas adalah satu-satunya yang tersisa bagi mereka. Indonesia bukanlah negara yang gagal. Indonesia adalah sebuah negosiasi yang berantakan, berisik, seringkali penuh kekerasan. Namun secara mengejutkan tetap bertahan lama. Indonesia adalah sebuah benteng yang terbuka. Tembok-temboknya runtuh, gerbangnya terbuka. Namun orang-orang di dalamnya. Mereka belajar hidup bersama dengan kekacauan. Ingin tahu lebih dalam? Unduh buku yang menginspirasi video ini melalui tautan di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Dan mari terus belajar.